Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di channel ini dalam pembahasan akuntansi manajemen pada bab ke-11, yakni cost volume profit analysis. Jadi di buku akuntansi manajemen ada satu pembahasan yang berjudul cost volume profit analysis, yang mana ini adalah metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasional dan keputusan pemasaran itu mempengaruhi laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Lalu selanjutnya ada beberapa asumsi yang dibuat oleh analis dalam melakukan analisis ini. Yang pertama, adanya harga jual per unit itu sifatnya konstan, tidak berubah-ubah, jadi tetap. Lalu juga biaya variabel per unitnya juga konstan, total biaya tetapnya adalah konstan. Lalu yang keempat, semua yang diproduksinya dijual, laku, habis semua. Dan yang terakhir, biaya hanya terpengaruh karena aktivitas yang berubah. Selanjutnya dalam analisis JVP ini ada 5 elemen yang harus dianalisis. Yang pertama harga produk, lalu yang kedua volume atau tingkat aktivitas, dan yang ketiga biaya variabel per unit, keempat total biaya tetap, dan 5 bauran produk yang dijual. Ada 3 komponen utama dalam analisis JVP ini. Yang pertama itu ada contribution margin ratio dan variable expense ratio, lalu juga ada break even point atau BEP, dan yang terakhir ada margin of safety. Nah, yang pertama itu contribution margin. Ya, ini selisih antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabelnya. Rumusnya itu pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel. Sedangkan untuk rasio kontribusi margin itu rumusnya kontribusi margin dibagi pendapatan penjualan. Oke, selanjutnya ada analisis break-even point, yang mana ini adalah cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi. Dalam kata lain, analisis break-even point ini disebut analisis titik impas. Gunanya analisis ini adalah untuk pertama mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak rugi, lalu mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Lalu yang ketiga ada mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak merugi, dan yang terakhir mengetahui bagaimana dampak dari perubahan harga, biaya, dan volume terhadap total keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Lalu pembahasan selanjutnya ada yang namanya pusat laba, di mana pusat laba ini adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat yang dimiliki oleh pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan saja. Lalu selanjutnya ada pusat investasi, di mana pusat pertanggungjawaban yang merupakan kekuasaan manajer pusat untuk memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam aset operasi. Jadi kalau tadi pusat laba hanya dalam biaya dan pendapatan, nah pusat investasi ini memiliki kendali atas biaya pendapatan juga investasi di dalam aset operasi. Lalu selanjutnya dibahas juga mengenai laba residu, yakni selisih antara laba dengan kembalian minimal yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, itu aja di bab ke-11 atau 10 di buku akuntansi manajemen ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.